Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih bisa diberi kesempatan ya untuk membuat suatu video pembahasan soal ya. Di sini materinya tentang fungsi variabel kompleks. Baik, soal-soal yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini mungkin berkaitan dengan bentuk aljabar dari fungsi kompleks itu seperti apa, terus dengan conjugate akar bilangan kompleks. Jadi kalau dalam buku pembahasan itu bab satunya ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini rangkuman soal-soalnya mungkin. Oke, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama ada soal penyederhanaan nih ya. Jadi kita diberikan soal bagaimana menentukan bentuk sederhana dari Z sama dengan 2 tambah 3i dalam kurung dikurangi 5i dalam kurung 3 plus 2i. Nah, untuk menjawab soal ini gitu ya, kita perlu ketahui bahwa untuk menyederhanakan suatu bentuk aljabar ya, langkah pertama kalau kita menemukan tanda kurung ya berarti tanda kurungnya harus kita lepas dulu gitu kan ya. Karena biar kita bisa kelompokkan mana-mana bagian yang samanya gitu ya. Nah, untuk melepas kurung ya, kita harus perhatikan baik-baik tanda di depan kurungnya. Karena ini kita akan melepasnya menggunakan sifat distributif. Untuk yang bagian depan ini alhamdulillah udah positif ya, nggak ada angka dan positif, maka aman kita buka begitu saja. Cuman untuk yang bagian kedua atau suku kedua, ketika kita mau buka kurungnya, ingat kita harus kalikan dengan negatif 5i gitu kan ya. Maka nanti akan dihasilkan 3 kali min 5i min 15i, 2i dikali min 5i jadinya min 10i kuadrat. Jelas? Nah, selanjutnya kita perhatikan nih mana suku ya dari bentuk aljabar ini, suku-suku yang sama. Oh, ternyata ada 3i dan 15i, ini sama-sama bagian imajiner. Sedangkan untuk yang 10i kuadrat mungkin kita anggap aja belum tahu ya, ini nggak ada temennya lah gitu loh. Ini juga nggak ada temennya. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan nih yang sama, yaitu 3i min 15i. Kalau kita sederhanakan jadi 3 dikurangi 15 min 12i. Dan yang 10i kuadrat ini ya, kita tahu bahwa i kuadrat itu bentuk lainnya apa? Min 1 ya. Definisi dari bilangan imajiner ya. I kuadrat itu min 1, maka kita bisa gantikan ke sini sehingga kalau kita sederhanakan kembali ternyata 10i kuadrat ini adalah min 10i kuadrat ini jadi 10. Oh, ternyata ini bilangan real kan ya. Maka ini akan kita operasikan dengan yang sejenis, yaitu dengan siapa? Dengan 2 gitu ya. Sehingga akan dihasilkan 10 ditambah 2 itu 12, sedangkan ini tetap min 12i. Maka bentuk sederhana ini adalah 12 min 12i. Jelas? Oke, kita lanjutkan ke bentuk soal yang kedua. Nah, di sini bentuk rasional dari fungsi kompleks ya. Yang ditanyakan adalah bagian real ditambah dengan bagian imajiner. Nah, untuk menyederhanakan bentuk rasional, kita harus ingat apa? Kita harus jadikan si penyebutnya ini bentuk bilangan real ya. Kalau yang kita lihat sekarang ini masih bentuk kompleks karena mengandung imajiner dan real, gitu ya. Nah, untuk membuatnya menjadi real, kita cukup kalikan dengan conjugate-nya ya. Jadi 4 plus i konjugatnya apa? 4 min i. Kalau yang penyebut dikali 4 min i, otomatis yang atas juga harus kita kalikan dengan bentuk yang sama. Kenapa? Agar walaupun kita kalikan bentuk ini dengan ini, ternyata secara nilai itu nggak berubah, ya kan? Kalau kita kalikan nih 4 min i dibagi 4 min i, ini kan bernilai 1. Ini kalau dikalikan 1 kan tetap aja ini kan? Gitu. Jadi kita hanya boleh mengubah bentuk, tapi tidak boleh mengubah nilai. Itu ya. Jadi ini disah-sah saja boleh dikalikan dengan seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kalikan aja menggunakan sifat distributif aja ya. Kalau misalkan bingung langsung, kita pakai distributif satu-satu, nggak apa-apa. Yang penting tingkat ketelitiannya tinggi gitu ya, supaya nggak ada kesalahan dalam plus minusnya. 2 kali 4 8 gitu kan ya, distributif. 2 dikali min 2i min 3i kali 4 min 12i min 3i dikali min i plus 3i kuadrat. Kita tuliskan dulu aja nggak apa-apa ya. Berikutnya yang bawah juga sama ya. 4 kali 4 16, 4 kali min i min 4i gitu ya. 4i kali i min i kuadrat.
Nah, setelah itu kita sederhanakan deh, gitu kan ya. Yang ini bisa dioperasikan, kita sederhanakan. Yang atas min 2i, min 12i itu min 14i. I kuadratnya bentuk sederhananya adalah min 1. Ya kan? Min 4i tambah 4i habis, min. Nah, i kuadrat, tadi apa? I kuadrat selalu min 1. Sehingga nanti akan ketemu bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau yang 3 dikali min 1 itu min 3, maka ini kita operasikannya dengan 8. Ya, sama-sama real. Akan menghasilkan 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3 berapa sih? 8 kurangi 3 itu 5. Yang 14i-nya tetap. Sedangkan yang bawah min 1 dikali min jadi plus 1, jadi 16 ditambah 1 17. Nah, ini bisa kita pecah nih. Kita pecah kenapa? Untuk mengetahui berapa nilai yang bagian realnya dan berapa bagian imajinernya. Gitu kan ya. Ini kalau kita pecah dapatnya 5 per 17 dikurangi 14 per 17 I. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bagian realnya yaitu yang 15 per 7, 5 per 17. Sedangkan bagian yang imajinernya adalah min 14 per 17. Jadi ingat, bagian imajiner nggak usah ditambahin i lagi gitu ya. Jadi di sini i itu menandakan bahwa ini bagian imajiner. Ya, jadi untuk bagian imajinernya berapa ya? 14 per 17. I ini menandakan aja gitu ya. Sehingga kalau ditanyakan penjumlahannya ya tinggal kita tambahin aja ya. Berapa? 5 ditambah negatif 14 per 17. Hasilnya min 9 per 17. Gitu ya. Jadi ingat, ketika menentukan menarik imajinernya, kita nggak usah menyertakan i-nya lagi. Seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Oke, berikutnya soal yang ketiga, kita disuruh membuktikan bahwa 2 plus i kuadrat konjugat itu bentuknya harus menjadi 3 min 4i. Oke, dalam kasus pembuktian ya kita cukup uraikan salah satu ruas aja ya. Di sini kita uraikan ruas kiri. Ya. 2 plus i kuadrat konjugat. Nah, kita tahu bahwa konjugat itu kayak kebalikan atau sekawannya gitu kan ya. Maka untuk mengetahui sekawannya kita coba sederhanakan dulu bentuk si 2 plus i kuadratnya. Dengan cara gimana ya? Kita kalau kuadrat kan berarti dikalikan dengan dirinya sendiri ya. Nah, sesudah itu tinggal kita kalikan. 2 kali 2 4, 2i, 2i, i kali i kuadrat. Jelas? Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi sesuai dengan yang tadi kita lakukan, jadinya 4 plus 4i, i kuadratnya jadi min 1. Min 1 tambah 4 jadinya 3 plus 4i. Konjugat. Ingat, kalau dikonjugatkan berarti kan sekawan. 3 plus 4i sekawannya apa? 3 min 4i. Terbukti nggak? Terbukti ya, bahwa bentuk ini sama dengan 3 min 4i. Gampang ya? Oke. Nah, ini berikutnya soal yang terakhir. Kita akan mencari semua nilai dari 2 dikurangi 2 akar 3i kalau dipangkatkan setengah. Ini nilainya berapa sih? Gitu ya. Nah, ini mungkin materi yang terakhir kita bahas ya sebelum UTS. Jadi dari soal ini kita tahu bahwa bentuk Z-nya siapa? Yaitu 2 min 2 akar 3i. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk koordinat ya. Yaitu 2, min 2 akar 3, di mana X-nya itu bernilai 2 dan Y-nya adalah min 2 akar 3. Jelas? Nah, maksudnya supaya kita gampang mencari nilai R dan tetanya. Ya, karena untuk mencari ini kan akar kan kita butuh radius sama tetanya. Nah, kita tahu rumus R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X-nya siapa? 2, Y-nya min 2 akar 3. Kalau diuraikan, ini jadinya 4 ditambah 12, akar 16 sama dengan 4. Sedangkan untuk theta, gitu ya. Nah, ini theta harus hati-hati ya. Theta itu Y per X. Y-nya siapa? Min 2 akar 3 dibagi 2 sama dengan min akar 3. Nah, ini untuk theta secara umum sih soal-soal dalam yang diberikan itu pasti tetanya itu sudut istimewa ya. Jadi harus dihafal tuh, harus hafal sudut istimewa ya, terutama yang dari 0 sampai 90 derajat gitu ya. Nah, tan itu perbandingan antara sinus dan kosinus. Jadi kita cukup ingat lagi ya, min akar 3. Nah,
kita cukup ingat akar 3-nya dulu gitu kan. Akar 3 itu sudutnya berapa sih kalau dalam tan gitu kan. Ternyata akar 3 itu didapat ketika sinnya setengah akar 3 gitu ya. Cosnya setengah, dan itu terjadi ketika tetanya 60 derajat. Ya enggak? Tetanya 60 derajat kalau di kuadran 1. Nah, pertanyaannya ini di kuadran berapa nih gitu kan ya. Jadi ingat dulu, sekarang tetanya 60 derajat. Sudah. Sekarang kita mau lihat nih dia di kuadran berapa. Karena yang atas itu merepresentasikan sin dan yang bawah itu cos, di sini nilai sinnya negatif, yang bawah cosnya positif. Kuadran berapa yang bernilai sinnya negatif, cosnya positif? Betul, yaitu kuadran 4. Nah, jadi kita konversi aja ya. Kita konversikan si theta yang 60 derajat tadi ke kuadran 4. Caranya gimana? Ya tinggal 360 dikurangi 60 derajat. Jadi berapa? Jadi 300 gitu. Gampang ya. Jadi nanti coba cek lagi cara menentukan tetanya. Gitu. Nah, 300 derajat kalau kita ubah ke dalam radian itu yaitu 5pi per 3 ya. Pi dibagi 3 kan 60 nih. 60 kali 5 jadi 300. Nah, ini nilai R dan theta yang kita dapatkan nanti ini akan berguna dalam rumus mencari akar bilangan kompleksnya ya. Nah, untuk masuk ke mencari akarnya kita harus ingat dulu formulanya ya. Kalau lupa ya wassalam gitu kan. Nah, untuk rumusnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi akar N, akar R, akar N dari R, eksponen I theta ditambah 2 kpi dibagi N. Nah, di sini theta sudah jelas siapa, yaitu yang ini. R-nya juga sudah jelas. N, nah N itu siapa? N itu adalah si akarnya. Di sini kan 1/2 nih. Berarti N-nya itu berapa? N-nya itu adalah 2. Kalau nanti soal yang lain 1/4 berarti N-nya 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalau kita uraikan lagi, kita tahu bahwa eksponen itu bentuknya cis, yaitu cos atau cos ditambah i sin gitu ya. Tinggal kita ganti aja ya. Jadi karena di sini theta sudutnya itu theta plus 2 kpi per N, ya tinggal kita ganti. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita masukin nih semua angkanya kan. N-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti 4, theta-nya kita ganti 5pi per 3 gitu ya. N-nya 2. Seperti ini. Nanti kalau kita sederhanakan akan didapat 2 cos 5pi plus 6 kpi dibagi 6. Ini ya, ini akan menjadi ini. Ya, dengan cara di atas bawah kalikan 3 aja ya untuk menghilangkan si per 3 ini. Nanti akan dapat ini. Otomatis ini juga bentuknya sama. Jadi bentuk sudut di sini sama sini pasti sama ya. Oke, nah ini bentuk dari formula atau akar kompleks. Formula akar kompleks untuk kasus ini. Nah, untuk mencari akar-akarnya berapa saja, kita ingat ya. Kita ingat ini bentuknya. Kita ingat bahwa kalau dia N-nya 2, jadi K yang kita perlu coba adalah dari 0 sampai 1 aja ya. Jadi pasti ada 2 akar nih, ada 2 nilai nih kalau dia akar 2 ya. Caranya gimana? Ya tinggal kita masukin. Pertama kita coba K-nya 0. Kalau K-nya 0, masukkan ke persamaan ini ya. Kita ganti K-nya 0. Maka akan didapat C0 5pi plus 0 nih. Karena K-nya 0 kan. Per 6. Per 6 juga. Nanti akan dapat 2 cos 5pi per 6. 5pi per 6. 5pi per 6 itu berapa? Betul, yaitu 150 ya. Di kuadran 2. Kalau di kuadran 1, 150 itu akan sama dengan 30 derajat. Nah, cos 30 derajat berapa? Yaitu setengah akar 3 ya, 30 derajat. Kalau di sin baru 30. Nah, kenapa di sini kok negatif? Karena kuadran 2, ingat lagi ya. Kuadran 2, cos itu negatif, sin positif, maka bentuknya min setengah akar 3, di sini setengah. Nanti kalau kita kalikan 2, hasilnya di min akar 3 plus i. Berikutnya kita masuk ke K sama dengan 1. Kita ganti K-nya 1, jadi dapatnya 6pi gitu ya. Kalau disederhanakan jadi 11pi per 6. Nah, 11pi per 6. 11pi per 6 itu dapatnya
kalau diderajatkan adalah 330 derajat. Itu di kuadran berapa? Kuadran 4. Jadi pasti cosnya positif, sinnya negatif. Nah, pertanyaannya berapa besarnya gitu kan ya. Kita konversi lagi ke kuadran 1, yaitu 360 dikurangi 330, yaitu 30. Sama berarti ya. Cuman bedanya kalau di kasus ini yang cosnya positif, sinnya yang negatif. Maka kalau kita kalikan dapatnya akar 3 min I. Sehingga hasil akhirnya adalah apa? Semua nilai untuk 2 min 2 akar 3i pangkat setengah itu adalah min akar 3 plus i dan akar 3 min i. Oke, jelas ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah itu ya, itu pembahasan soal-soalnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.